Di dunia spiritual modern sekarang ini lagi ada tren yang naik daun banget. Membangkitkan energi kundalini. Banyak banget yang lihatnya sebagai solusi instan buat semua masalah hidup. Tapi gimana kalau jalan pintas yang kelihatannya keren ini malah bawa kita ke jurang yang bahaya? Mungkin kedengerannya agak provokatif ya, tapi pertanyaan ini tuh penting banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas fenomena ini, mulai dari kenapa ini menarik banget, sampai ke resiko-resiko tersembunyi yang jarang banget diomongin orang. Oke, pertama-tama kita coba bedah dulu deh. Kenapa sih fenomena ini bisa meledak banget? Kita bakal lihat gimana aktivasi Kundalini ini seolah-olah dijual sebagai paket sukses instan di zaman sekarang. Nah, ini dia nih fenomenanya. Anda lagi terlilit utang? Katanya, bangkitkan Kundalini. Lagi dikejar-kejar target kantor? Ya bangkitkan Kundalini. Mau cepat naik jabatan, populer, karismatik? Jawabannya selalu sama. Energi ini dipasarkan kayak solusi pamungkas buat hampir semua masalah. Seolah-olah ini tuh tombol ajaib buat sukses. Terus, apa sih yang bikin tren ini jadi menggoda banget? Jawabannya tuh ada di janji-janji yang, wah kedengarannya kayak kekuatan super, mirip di film-film gitu. Coba deh lihat aja daftarnya. Ini kan kayak daftar harapan semua orang, ya kan? Bayangin aja, Anda bisa baca niat orang lain, selalu punya firasat yang tepat, atau punya pesona yang nggak bisa ditolak. Janji-janji kayak ginilah yang bikin orang jadi gampang banget tertarik. Nah, disinilah nyambungnya. Di tengah tekanan hidup modern yang serba cepat dan butuh validasi, punya kemampuan kayak gini tuh rasanya kayak jalan pintas paling top. Godaan buat dapetin semua itu dalam satu ritual, bahkan kalau harus bayar mahal, jadi susah banget buat ditolak. Oke, tapi sebelum kita ngomongin risikonya lebih jauh, penting banget nih kita paham dulu energi apa sih sebenarnya yang lagi kita omongin ini. Jadi, istilah Kundalini itu asalnya dari tradisi Hindu. Di sana disebutnya Shakti, yang artinya ya energi penggerak dan penumbuh kesadaran. Ini adalah kekuatan paling dasar yang bikin kita hidup, dinamis, dan sadar sama keberadaan kita. Dan yang menarik, konsep ini tuh ternyata nggak cuma ada di satu tradisi aja loh. Banyak budaya lain punya istilah mereka sendiri buat energi yang sama, misalnya prana, ki, atau chi. Ini tuh gagasan universal tentang kekuatan hidup yang ada di dalam diri kita semua. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Kalau Anda pernah nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ini siapa sih? Itu artinya energi ini udah aktif secara alami kok. Pertumbuhan spiritual yang sejati itu prosesnya halus, lembut, bukan sesuatu yang harus dipaksa-paksa. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan bahas resiko besar yang bisa muncul kalau proses ini dipaksakan dan gak berjalan semestinya. Coba bayangin deh, ada bendungan yang tiba-tiba dibuka paksa, tapi sungainya itu penuh sampah, penuh sumbatan. Airnya nggak bakal ngalir lancar kan, malah bakal meluap kemana-mana, bikin kerusakan. Nah, persis kayak gitulah analogi untuk kebangkitan yang dipaksakan. Nah, kondisi inilah yang disebut sindrom Kundalini. Jadi, ketika energi super kuat ini diaktifkan tapi jalurnya mentok, ketahan sama ego kita, sama trauma, sama hal-hal negatif yang belum beres, dia malah berbalik jadi kekuatan yang merusak diri kita sendiri. Prosesnya ini bisa, ngeri banget. Bayangin aja ada energi dahsyat dilepas paksa, malah nabrak tembok trauma dan ego kita. Karena nggak bisa naik, energinya jadi berbalik arah, jadi kacau, dan merusak dari dalam. Dan dampaknya bisa menghancurkan banget. Sifat energi ini kan memperkuat apa aja yang udah ada di dalam diri kita. Jadi, kalau yang ada itu ego, ya egonya jadi segede gaban. Kalau ada luka batin, lukanya jadi makin menganga. Ini bisa memicu siklus kehancuran hidup, depresi berat, bahkan delusi, di mana orang itu ngerasa sakti, ngerasa hebat, padahal sebenarnya dia lagi kehilangan akal sehatnya. Oke, setelah kita bahas masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Karena ada kok pendekatan yang jauh lebih aman, lebih sehat, dan lebih organik buat pertumbuhan spiritual kita. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandang yang krusial. Tujuannya itu bukan lagi membangkitkan energi secara paksa, tapi membersihkan jalur supaya energinya bisa ngalir dengan sendirinya. Fokusnya pindah dari maksa jadi persiapan. Terus gimana caranya? Nah, kerjanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ini bukan soal ritual, tapi soal refleksi diri yang jujur sejujur-jujurnya. Menyembuhkan luka artinya kita berani nengok ke belakang dan berdamai.
Melepaskan negativitas itu artinya kita sadar, milih buat nggak lagi diikat sama amarah, iri hati, atau ego. Dan yang paling penting, setiap pengalaman, mau enak atau enggak, itu adalah guru. Saat kita bisa mengubah energi negatif jadi kebijaksanaan, kesadaran kita bakal berkembang secara alami. Sebagai penutup, ada satu hal super penting yang perlu kita ingat bareng-bareng. Energi ini, dia itu nggak lagi tidur. Dia itu ya kekuatan hidup itu sendiri yang udah aktif di dalam diri kita masing-masing. Makanya, dia nggak perlu dibangunin pakai paksaan atau ritual aneh-aneh. Yang dia butuhkan itu cuma satu, jalur yang bersih, bebas dari segala macam hambatan, biar dia bisa mengalir dengan alami, sesuai waktunya. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau maksa pertumbuhan kita, atau kita mau nyiapin lahan supaya semuanya terjadi secara alami? Pertumbuhan spiritual sejati itu bukan soal jalan pintas yang heboh, tapi soal kerja keras di dalam diri dengan sabar dan konsisten. Jadi, pilihlah jalan yang sehat ya, bukan yang instan.